السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. Bab tidak boleh menyembelih walaupun untuk Allah di tempat yang di sana disembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan judulnya baik-baik. Tidak boleh menyembelih di tempat di mana orang-orang musyrik menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullahu taala, babun la yudbah lillahi bimakanin yudbah fihi li ghairillah. Qauluhu la yudbah lillahi maknanya walaupun dia menyembelih untuk Allah, tetapi karena tempatnya adalah tempat di mana kaum musyrikin menyembelih untuk selain Allah, maka tetap dilarang. Karena fihi tashabbuhan bil musyrikin, karena padanya ada tasyabbuh dan keserupaan dengan kaum musyrikin. Dan juga padanya ada saddun lidzari'ah, menutup pintu-pintu kejelekan. Kalau di hati orang tersebut ada sesuatu, keyakinan terhadap tempat tersebut. Qauluhu la ay la nafiyah. Sesungguhnya la-nya la nafiyah fil i'rab. Nafiyah fil i'rab. Wa yahtamil annaha lin-nahi wa huwa adhhar. Tetapi ada kemungkinan itu adalah untuk larangan, yakni la nahiyah, dan itu lebih zahir. Tentunya secara i'rab barakallahu fikum la yudbah lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tampaknya secara zahir fil i'rab adalah nafiyah, tetapi secara makna adalah nahiyah. Jangan disembelih untuk Allah di tempat di sana disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, wa huwa zahir, dan itu sangat tampak. Qala al-musannif rahimahullahu taala, wa qaulullahi ta'ala la taqum fihi abada la masjidun ustisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqum fihi abada, jangan engkau berdiri di dalamnya selama-lamanya. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama lebih pantas untuk engkau berdiri di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya, dan Allah suka hamba-hambanya yang mensucikan diri. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sebagian talabah ketika membaca
dalil pertama kebingungan dan ada pertanyaan. Judulnya masalah menyembelih. Kok ayat pertama tentang masalah salat di masjid yang dijuluki dengan Masjid Dirar? Apa kaitannya dengan masalah menyembelih? Walhamdulillah, nanti akan dijelaskan. Kaitannya adalah barakallahu fikum qiyas atau analogi. Kalau dzabah lillah fi makan dzabahnya lillah, tapi tempatnya tempat musyrikin menyembelih untuk selain Allah, itu dilarang. Ini barakallahu fikum sama dengan dilarangnya salat lillah untuk Allah, tapi di masjid Dirar. Baik. Berarti barakallahu fikum ada satu ibadah yang walaupun ikhlas untuk Allah ternyata dilarang kalau tempatnya bukan tempat yang pantas engkau mengerjakan di situ. Bukan tempat yang layak engkau kerjakan di situ. Contohnya salat. Allah dengan tegas menyatakan la taqum fihi abada. Jangan engkau berdiri untuk salat di dalamnya selama-lamanya. Padahal salat. Dan tentunya Rasulullah SAW salat untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Tetapi Allah katakan jangan. Mengapa? Masjid yang dibangun di atas ketakwaan lebih afdal, lebih utama, aula untuk engkau berdiri di dalamnya. Karena dalamnya ada orang-orang baik, di dalamnya ada orang-orang saleh, di dalamnya ada unasun salihun yuhibbuna an yatatahharu. Tatahhur bimaknayaiha hissiyan wa ma'nawiyan. Suka untuk mensucikan dirinya secara hissi dan juga secara ma'nawi. Secara hissi adalah dengan menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, dengan berwudu, dengan mandi, dengan taharah. Itu kebersihan secara hissi. Dan di dalam tafsirnya, mereka itulah yang terbiasa untuk beristinja dengan air. Saat itu mereka-mereka yang lain dari kalangan Yahudi dan seterusnya tidak seperti itu dalam beristinja. Sehingga orang-orang ini orang-orang bersih, orang-orang yang suka kebersihan. Adapun secara maknawi, maknanya adalah banyak minta ampun kepada Allah dan membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Dengan istighfar, dengan taubat, dan dengan hasanat, dengan amalan-amalan saleh. Karena al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan-kejelekan. Wahum kadzalik, dan mereka seperti itu. Allah puji mereka, penduduk di sekitar Masjid Quba, penduduk di sekitar Masjid Quba waktu itu, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, adalah orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya secara hissiyan dan juga secara ma'nawiyan. Qala al-mufassirun, berkata para ahli tafsir, anna Allah Ta'ala naha Rasulahu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 'anil salati fil masjid ad-dirar. Allah Subhanahu wa taala melarang rasulnya untuk salat di Masjid Dirar. Wal ummatu tab'un lahu fi dzalik. Tentunya umatnya, umat Rasul, yaitu umat Islam, tab'un, ngikut kepada beliau. Beliau dilarang, umatnya juga dilarang. Tsumma innahu ta'ala hassahu ala salati fi Masjid Quba. Kemudian
Allah juga menganjurkan untuk salat di Masjid Quba. Ini yang sahih dari dua tafsir. Karena ayat yang menyatakan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaum, itu masjid apa? Masjid Quba atau Masjid Nabawi? Secara keutamaan Masjid Nabawi lebih utama. Tetapi ternyata dalam ayat ini yang dibicarakan oleh Allah adalah Masjid Quba. Karena itu yang pertama dibangun ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah dan kemudian membiarkan untanya sampai berhenti sendiri. Kata Nabi, biarkan dia, fa innaha ma'murah, biarkan unta ini berjalan karena dia diperintah oleh Allah Ta'ala. Sampai kemudian berhenti dan kemudian dibangun masjid di sana. Ay masjid alladhi usisa min awwali yaumin. Ini masjid yang pertama dibangun di awal pertama. Dibangun di atas ketakwaan. Wa hiya ta'atullahi wa rasulih. Di atas ketakwaan maksudnya di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wa jam'an li kalimatil mu'minin, dan juga dengan masjid tersebut kaum muslimin bersatu. Wa ma'qalan wa manzilan lil islami wa ahli, menjadi markas, menjadi tempat berkumpul, menjadi tempat singgah untuk Islam dan kaum muslimin. Menjadi pusat dakwah Islam, menjadi markas kaum muslimin. Walihada jaa fil hadis sahih, oleh karena itu telah datang dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal, salatun fi Masjid Quba ka umrah. Salat di Masjid Quba itu nilainya seperti umrah. Salat di Masjid Quba nilainya seperti umrah. Dikeluarkan oleh Tirmidzi, dan Tirmidzi menyatakan hadis hasanun sahih. Dan juga disebutkan oleh Al-Mundhiri bahwa hadis ini hadis sahih. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Madinah beliau datang ke Quba sengaja untuk salat di Quba. Sebagaimana disebutkan di sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yazuru Quba raqiban wa masyian. Rasulullah SAW dulu sering mendatangi Quba untuk salat di sana. Raqiban wa masyian, kadang berkendaraan, kadang berjalan kaki. Ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan ini berarti keutamaan Masjid Quba. Keutamaan Masjid Quba. Pertama ayat yang menyatakan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yaum, ternyata tafsirnya yang rajih, yang sahih adalah Masjid Quba. Kedua hadis Tirmidzi bahwasanya Nabi menyatakan salat di Masjid Quba sama dengan umrah, senilai dengan umrah. Yang ketiga, Rasulullah SAW sendiri fi'lan, secara fi'il mendatangi Quba, sering mendatangi Quba untuk salat di sana. Wa qad sarraha anna al-masjid al-madhkur fil ayah huwa Masjid Quba, dan telah tegas mengatakan demikian bahwa masjid yang dimaksud dalam ayat adalah Masjid Quba, telah ditegaskan oleh jama'atun minas salaf, disebutkan oleh sekelompok dari kalangan salaf, di antaranya Ibnu Abbas wa Urwah wa Atiyah wa Sya'bi wal Hasan wa ghairuhum, dan lain-lainnya. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdurrahman Al-Syaikh, wa yu'ayyiduhu, didukung pendapat tersebut dengan ucapannya fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, didukung dengan kalimat yang berikutnya,
Yaitu kalimat di dalamnya ada orang-orang yang suka untuk membersihkan dirinya atau mensucikan dirinya. Dari sisi mana mendukungnya? Karena yang dibicarakan tersebut adalah para sahabat di sekitar Quba yang mereka sudah memiliki kebiasaan dari sebelum Islam. Sudah memiliki kebiasaan sejak awal sebelum Islam bahwa mereka beristinja dengan air. Di masa ketika itu mereka beristinja asal saja. Kadang dengan apa yang mereka dapatkan dari batu raus, apa saja yang mereka dapatkan. Sehingga barakallahu fikum, ini adalah kaum yang memiliki keistimewaan. Waqila, ada pendapat lain, dikatakan bahwa masjid tersebut adalah Masjidur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa alasannya? Li hadis Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu. Dari hadis Abi Sa'id, dia berkata, tamara rajulani. Ada dua orang yang berdiskusi atau berdebat tentang masjid alladzi ussisa 'ala taqwa. Berdebat, berdiskusi tentang masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama. Faqala rajulun, berkata seseorang, huwa Masjidu Quba. Bahwa yang dimaksud masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama adalah Masjid Quba. Sedangkan yang lain berkata, huwa Masjidur Rasulullah, itu adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW keluar menyelesaikan apa yang mereka perdebatkan. Maka Nabi bersabda, huwa masjidi hadza. Masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama adalah masjidku ini. Huwa masjidi hadza. Dan ini hadis juga sahih. Rawahu Muslim. Wa huwa qaulu Umar, dan ini pendapatnya Umar dan anaknya Abdullah bin Umar dan Zaid bin Thabit dan lain-lain dari mereka. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, kata Ibnu Katsir, wa hadza sahih. Pendapat tersebut benar, tetapi tidak bertentangan dengan yang pertama. Pendapat itu benar, tetapi tidak bertentangan dengan yang pertama. Wala munafat bainal ayati wal hadis. Tidak ada pertentangan antara ayat tersebut dengan hadis. Limadha? Li'annahu idza kana Masjidu Quba qad ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin. Kalau Masjid Quba dikatakan dalam ayat sebagai masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama, maka Masjid Rasulullah SAW lebih-lebih lagi. Bukan begitu? Ayyuhuma afdal? Masjid Quba dengan Masjid Nabawi? Masjid Nabawi barakallahu fiikum disebutkan secara khusus di antara tiga masjid. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan Masjid Nabawi. La tashaddu rihal illa thalathati masajid. Dan disebutkan keistimewaannya masing-masing. yakni mendapatkan pahala sekian kali lipat, sekian kali lipat, sekian kali lipat. Baik, dalam 3 masjid itu Quba tidak disebut. Tetapi barakallahu fikum, ayat tadi berbicara tentang Masjid Quba, bahwa Masjid Quba adalah masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Fi awwal yaum, di awal pertama. Bagaimana Masjid Nabawi? Apakah tidak di atas ketakwaan? Ya juga di atas ketakwaan. Dan juga awal dibandingkan dengan yang lainnya, yang setelahnya. Baik. Kembali kepada kitab. Kata Ibnu Katsir, la munafat. Enggak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Karena Masjid Quba kalau dikatakan dalam ayat sebagai masjid yang dibangun di atas ketakwaan di awal pertama, maka Masjid Rasulullah SAW, Masjid Nabawi aula, lebih utama lagi. Wa hadza bi khilafi Masjid Ad-Dirar. Tentunya berbeda dengan Masjid Dirar. Masjid Dirar adalah masjid yang dibangun di atas kemaksiatan.
dibangun di atas kekufuran, dibangun di atas niat-niat yang jelek. Niat-niat yang jelek dari kaum munafikin, supaya mereka bisa berkumpul sesama mereka di masjid tersebut, supaya mereka punya markas sendiri, supaya itu niat-niatnya niat-niat yang jelek, niat untuk memecah belah, ingin memisahkan diri dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ingin bikin sendiri, ingin sholat sendiri, ingin terpisah sendiri, dan ingin berkumpul sesama munafikin, sesama para munafikin. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana masjid dirar. Qala ta'ala, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballah wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah, orang-orang yang menjadikan satu masjid atau yang membuat satu masjid diraran untuk membuat madarat, wa kufran karena kekafiran, tafriqan untuk memecah belah kaum muslimin, memecah belah bainal mu'minin, wa irsadan liman haram Allah, dan sebagai markas tempat orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka mereka pun pasti akan bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Masjid Nabawi dibangun di atas ketakwaan. Masjid Quba dibangun di atas ketakwaan. Mengapa bikin masjid baru dengan niat kufran? Itu pertama. Diraran, untuk merusak. Wa tafriqan, memecah belah. Wa irsadan, tempat orang-orang kafir mengintai kaum muslimin, agar kalau orang-orang kafir datang ke Madinah disambut oleh para munafikin, diletakkan di masjid ini untuk mengawasi dan menceritakan bagaimana kaum mukminin, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Ikhwan fillah a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan sifat-sifat ini jelas berbeda dengan Masjid Quba dan berbeda dengan Masjid Nabawi. Falihadhil umur, karena 4 perkara ini, diraran wa kufran wa tafriqan wa irsada, nahallahu nabiyahu anil qiyami fihi. Maka Allah melarang nabinya untuk berdiri salat di dalamnya, walaupun salatnya tentunya untuk Allah, walaupun salatnya dengan takbiratul ihram sampai salam, dengan ruku dan sujud kepada Allah, tetapi karena tempat tersebut tempatnya musyrikin, tempatnya munafikin, maka jangan. Wa kana alladziina banaw ja'u ila an-nabi, dan bahwasanya orang-orang yang membangunnya, yakni para munafikin, datang kepada Nabi SAW qabla khuruji ila ghazwati Tabuk, sebelum berangkatnya Rasulullah SAW ke perang Tabuk. Fasa'aluhu an yusalli fihi, mereka meminta agar Nabi salat di dalamnya. Wahai Rasulullah, kami menginginkan engkau salat di masjid kami yang sudah kami bangun, silahkan kami tunggu engkau, kami persilahkan engkau di tempat kami akan sambut, dan seterusnya. Wa naumin nama banaw lid-du'afa wa ahli al-illah fil laili syatiyah. Kata mereka, kami membangunnya untuk fuqara, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang pincang, yang cacat, yang lumpuh dan sebagainya, yang tidak bisa datang ke masjid Nabi
ke Masjidil Haram Nabawi, maka di tempat kami saja dekat. Fil laila syatiyah, di malam yang dingin, mereka susah untuk datang ke Masjid Nabi. Jadi di sini saja. Itu alasan. Alasan yang dibuat-buat untuk orang yang ahlul illah, yang cacat-cacat. Du'afa, untuk orang-orang lemah. Di malam-malam yang dingin. Faqala, maka Nabi menjawab permintaan mereka. Inna ala safarin. Walakin idza raja'na insyaallah, kami ini akan safar. Maka nanti sepulang kami dari Tabuk, insyaallah. Rencananya Nabi akan sholat di dalamnya sepulangnya dari perang Tabuk. Falamma qafala alaihi salam raji'an ilal Madinah, ternyata sepulangnya beliau dengan pasukannya dari Tabuk menuju Madinah, lam yabqa bainahu wa bainaha illa yaum, tidak tersisa antara pasukan tersebut dengan Madinah kecuali perjalanan 1 hari lagi. Au ba'dahu, atau separuh hari. Nazal al-wahyu bi khabaril masjid, turunlah wahyu mengkhabarkan tentang masjid tersebut, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasuluhu min qabl, sampai pada kalimat la taqum fihi abada, jangan bangun di dalamnya, jangan berdiri di dalamnya, jangan salat di dalamnya selama-lamanya. Kalau tidak boleh salat di dalamnya selama-lamanya, untuk apa masjid tersebut? Tidak terpakai kan? Maka Nabi paham dari wahyu Allah itu, masjid tersebut bakar, kata Nabi, tidak ada manfaatnya. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam ba'atha ilaihi, mengutus beberapa sahabat, fahadamahu qabla qudumihi ilal Madinah, maka masjid tersebut diruntuhkan, atau dalam riwayat dibakar. Ikhwanuddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masjid dirar, dibangun oleh munafikin berdasarkan kekafiran. Maka kalau masjid dibangun oleh kaum muslimin, maka itu bukan masjid dirar. Kalau masjid dibangun oleh kaum muslimin berdasarkan keislamannya, itu bukan masjid dirar. Loh, tapi musliminnya dari kalangan pemerintah, tauhid. Berarti kalian khawarij, mengkafir-kafirkan penguasa, mengkafir-kafirkan kaum muslimin, sehingga masjid yang dibangun pemerintah semuanya dianggap masjid dirar. Dulu para pemuda yang seperti mereka berkata, masjid dirar. Mengapa? Karena dibangun segi 5. Ya, kenapa kalau segi 5? Itu kan Pancasila, rukun Islam juga 5. Ya, tapi itu lihat di atasnya, lafaz jalalahnya dikurung dengan segi 5 juga. Jadi kenapa? Tidak ada kaitannya. Barakallahu fiikum. Yang ada kaitannya adalah 4 ini tadi, diraran, wa kufran, wa tafriqan, wa irsada. Gampang sekali mengatakan masjid dirar, masjid dirar, masjid dirar. Bahkan beberapa orang dari kalangan Hajuri menyatakan kalau masjid itu masjid organisasi, masjid dirar. Sadis sekali. Berarti masjid Muhammadiyah masjid dirar, masjid Al-Isad masjid dirar, masjid yang khusus untuk organisasi tertentu masjid dirar. Ini mengerikan, barakallahu fikum, karena kebodohan. Padahal kriterianya dalam Quran sangat jelas. Pertama, kufran, dibangun oleh orang-orang kafir yang berpura-pura Islam. Itu satu. Berarti mereka kalau mengatakan masjid dirar pada masjid-masjid tadi, menuduh seluruh kaum muslimin di dalamnya sebagai munafikin. Astagfirullah. Dan itu takfir. Karena munafik yang dimaksud adalah munafikan khalisan. Munafikan khalisan itu kafir.
Yang kedua, berarti kalian menganggap bahwa masjid-masjid tersebut sebagai markasnya orang-orang kafir. Astagfirullah, lebih mengerikan lagi. Irsadan liman haraballah, sebagai tempat untuk memerangi kaum muslimin. Ini tempat orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Itu juga lebih mengerikan lagi. Kembali kepada kitab. Walhamdulillah, sangat jelas kriteria Masjid Dirar, yaitu masjid yang dibangun oleh para munafikin, yang benar-benar munafik, yang berpura-pura Islam, dan dibangun atas dasar kekafiran, dan ingin memecah belah kaum muslimin, dan ingin memata-matai kaum muslimin, dan sebagai markas orang-orang kafir di dalamnya, dan seterusnya. Maka Nabi mendapatkan wahyu ini berkata, hancurkan masjid tersebut. Baik, sekarang pembahasan tentang apa kaitannya dengan masalah penyembelihan. Wa wajhu munasabatil ayah litarjamah. Sisi kecocokan ayat ini dengan pembahasan, yakni dengan judul bab, yaitu tidak bolehnya menyembelih walaupun untuk Allah di tempat menyembelihnya orang-orang musyrikin untuk selain Allah. Apa kaitannya? Annal mawadi' al-mu'addah lid-dabhi li ghairillah yajib ijtinabud dabhi fiha lillah. Kaitannya adalah tempat yang memang tempat yang di sana dipersiapkan khusus untuk orang-orang musyrikin menyembelih untuk selain Allah, maka jangan menyembelih di dalamnya. Sebagaimana masjid yang memang dipersiapkan secara khusus oleh para munafikin untuk kejahatan mereka, kekafiran mereka di dalamnya, maka jangan kita salat di dalamnya. Dan jangan berkata, tapi kan untuk Allah. Tetap Nabi dilarang. Masa Nabi salat bukan untuk Allah? Pasti untuk Allah, tapi dilarang oleh Allah. La taqum fihi abada. Maka demikian pula jangan menyembelih di tempat yang dipersiapkan oleh orang kafir untuk menyembelih untuk selain Allah. Misalnya mereka menyembelih di tempat-tempat keramat tertentu untuk persembahan-persembahan. Kemudian kamu berkata, saya ingin menyembelih di sana. Loh, kamu berbuat syirik juga? Oh enggak, saya menyembelih untuk Allah, tapi tempatnya di sana. Lo ngapain? Jangan. Akan membuat fitnah, akan membuat kesalahpahaman, akan menyebabkan sekian perkara. Bahkan bisa jadi di hatimu ada sesuatu terhadap tempat tersebut. Jangan-jangan engkau masih mengagungkan tempat tersebut, mengistimewakan tempat tersebut di hatimu. Itu bahayanya. Kama anna hadzal masjid lamma u'idda lil ma'siyah. Sebagaimana masjid tadi ketika memang dipersiapkan untuk maksiat, untuk kekufuran, sara mahalla ghadabin, akhirnya menjadi tempat kemurkaan Allah. Karena itu, fala tajuzus salatu fihi lillah, maka tidak boleh salat di dalamnya walaupun untuk Allah. Wa hadza qiyasun sahih. Ini adalah qiyasun sahih. Qiyas yang sahih adalah qiyas yang terpenuhi syarat-syaratnya. Al-maqis alaih wa wajhu syabah. Ini syarat-syarat qiyas. Wa yu'ayyiduhu hadis Tsabit ibn Dhahhak al-ati. Lebih-lebih lagi didukung dengan hadis dari Tsabit ibn Dhahhak yang akan datang insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum. Nuwasil darsana fi darsil ati biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menyikapi seorang yang menegur kesalahan orang lain dengan cara yang tidak hikmah sehingga membuat orang yang ditegur jatuh kehormatannya? Silakan membaca buku yang ringkas bagus oleh Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu Al-Farqu Bainan Nasihah wa Ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan menjatuhkan kehormatan. Di dalamnya dibahas perbedaan yang sangat jauh
antara keduanya. Salah satunya, kalau nasihat menginginkan agar orang itu jadi baik. Kalau ta'yir menginginkan agar orang itu jatuh kehormatannya. Dan itu kejahatan. Yang pertama, kebaikan agar saudaranya jadi baik. Tapi yang kedua, kejahatan, ingin saudaranya jatuh kehormatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qauluhu subhanahu wa ta'ala fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan masjid yang dibangun di atas ketakwaan dan kemudian menyatakan kepada nabinya dan rasulnya bahwa tempat tersebut ahaqqu an taquma fih, lebih pantas, lebih bagus, bahkan semestinya engkau salat di dalamnya adalah Masjid Quba. Dan keutamaan berikutnya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, padanya ada orang-orang yang suka untuk mensucikan dirinya. Rawal Imam Ahmad wa Ibn Khuzaimah wa ghairuhuma an Uaim bin Sa'idah al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atahum fi Masjid Quba, bahwa Nabi SAW pernah mendatangi mereka di Masjid Quba, kemudian bertanya kepada mereka, innallaha qad ahsana alaikumus sana bituhuri fi qissati masjidikum. Sesungguhnya Allah telah bagus sekali memuji kalian dengan kesucian dalam kisah masjid kalian. Fama hadha at-tuhur alladhi tutahhiruna bihi, maka apa yang dimaksud tuhur yang Allah Subhanahu wa taala katakan kalian suka bersuci dengannya? Faqalu, maka mereka menjawab, ya Rasulullah, ma na'lamu syai'an. Ya Rasulullah, kami tidak tahu apapun. Illa annahu kana lana jiranun minal yahud. Hanya saja di tempat kami ini ada tetangga dari kalangan Yahudi. Fakanu yaghsiluna adbarahum minal gha'id, dan mereka biasa mencuci dubur-dubur mereka setelah buang air besar dengan air. Faghasalna kama ghassalu, maka kami pun meniru mereka orang-orang Yahudi, kami juga mencuci dubur-dubur kami setelah buang air besar. Wa fi riwayah an Jabir, dan dalam riwayat lain dari Jabir bin Abdullah dari Anas bin Malik, qala, bahwa Nabi berkata, huwa dzak fa'alaikumuhu, huwa dzak fa'alaikumuhu. Ikhwan ibn a'azakumullah, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim dan Daruqutni dan Hakim bahwa ternyata keistimewaan mereka yang Allah puji, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, bahwa mereka atau di sana ada orang-orang yang suka mensucikan dirinya, ternyata adalah istinja bil ma, mensucikan dirinya, yakni membersihkan setelah buang air besar dengan air. Ikhwan ibn a'azakumullah, pernah kita bahas fikihnya bahwa
istinja adalah dengan air, kemudian istijmar adalah dengan hajar, dan tidak boleh dengan raud ataupun dengan idham. Tidak boleh dengan kotoran kering dan tidak boleh dengan tulang belulang. Ainahu ta'amu ikhwanikum minal jin. Sehingga yang dibolehkan dua. Dan ini tidak seperti berwudu bisa dengan air, bisa dengan tayammum. Bukan. Berbeda. Kalau antara wudu dengan air dan wudu dengan debu, dengan kata lain tayammum, itu adalah satu azimah, yang satu rukhsah. Kan begitu, rukhsah. Tetapi ini bukan ini azimah, ini rukhsah. Kata para ulama, boleh beristinja, boleh beristijmar. Bahkan beberapa masyayikh kita sekarang ini menyatakan di samping hajar boleh dengan mindil, dengan tisu. Air bukan kalau tidak ada air baru dengan batu. Tidak. Mereka memiliki beberapa kemungkinan, beberapa pilihan. Boleh dengan air, boleh dengan batu, boleh dengan air dan batu sekaligus. Dan mereka menyatakan ini boleh, ini boleh, ini boleh. Hanya saja kalau membersihkan airnya, kotorannya langsung dengan tisu atau dengan batu sehingga tangan tidak menyentuh langsung kotorannya, setelah hilang baru bekasnya dicuci dengan air, itu yang paling afdal. Baik. Dan air ini juga lebih afdal daripada dengan hajar. Mereka biasa mencuci. Mencuci itu menunjukkan dengan air. Yughassiluna adbarahum minal ghaid, karena itu yang paling bersih. Membersihkan semuanya, tidak ada tersisa apapun. Ikhwan ibn a'azakumullah, sudah pernah kita bahas bahwa Yahudi dan Nasrani berbeda titik ekstrimnya. Ekstrimnya Yahudi berlebihan dalam masalah najis. Sedangkan Nasrani justru dalam keadaan mereka tidak menganggap adanya najis dan tidak menganggap sesuatu itu harus dibersihkan. Ini parahnya Nasrani. Sedangkan Yahudi, mereka dalam satu sisi ghulu. Tetapi barakallahu fikum, di antara kebiasaan mereka adalah mencuci dubur-dubur mereka setelah ghaid, dan itu yang kebetulan mencocoki sunnah. Maka Allah puji mereka kaum Ansar di sekitar Masjid Quba yang kebiasaan mereka mencuci kotoran setelah buang air dengan air. Qauluhu wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Berkata Abu Aliyah rahimahullahu taala, "Inna at-tahur bil ma'i la hasan." Memang mensucikan diri dengan air itu bagus. Walakinnahumul mutatahhiruna minad dunub, tetapi mereka lebih dari itu, yaitu mereka mensucikan dirinya dari dosa-dosa. Inna at-tahur bil ma' la hasan. Sesungguhnya mensucikan diri dengan air dari kotoran-kotoran dan najis itu bagus. Tetapi lebih dari itu, mereka bukan hanya membersihkan najis dari badan mereka, tetapi mereka juga mutatahhiruna minad dunub. Mereka membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Dengan apa saja membersihkan diri dari dosa? Nah, pertama istighfar dan taubat. Kedua, bil hasanat. Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Yang ketiga, dengan apa lagi? Banyak amalan-amalan yang akan membersihkan dosa-dosa. Yang pertama dan utama tentunya taubat, beristighfar pada Allah SWT, dan kemudian mengiringinya dengan
amalan saleh. Atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa fihi, dan di sini kita mendapatkan pelajaran isbatu sifatin mahabbah. Penetapan sifat mahabbah. Khilafan lil asy'ariyah wa nahwihim. Berbeda dengan asy'ariyah dan yang sejenisnya. Asy'ariyah ataupun Mu'tazilah ataupun yang sejenisnya dari Maturidiyah dan sebagainya, termasuk Kullabiyah di dalamnya. Ikhwan ibn a'azakullah, yang mereka tidak menetapkan sifat cinta, sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, Allah hanya memiliki sifat iradah. Kalau Allah mencintai, maknanya iradatul in'am. Kalau Allah membenci, maknanya iradatul intiqam. Dua-duanya iradah. Sehingga mereka takwilkan cinta kepada iradah. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Thabit ibn al-Dhahhak qala nadara rajulun an yanhara ibilan aw yanhara ibilan bibuana. Ini berarti dalil kedua. Dalil pertama adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbicara tentang Masjid Dirar dalam surat Taubah ayat 8. Dalil kedua, hadis yang diriwayatkan dari Thabit ibn al-Dhahhak, kata beliau, nadara rajulun an yanhara ibilan bibuana. Ada seseorang yang bernadar ingin menyembelih seekor unta di tempat daerah yang namanya Buana. Fasa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqal. Maka orang itu pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka Nabi menjawab. Menjawabnya dengan pertanyaan. Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Tidak ada berhala yang disembah di sana, walaupun dulunya tidak ada. Qala. Kemudian beliau bertanya lagi. Fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di sana ada perayaan atau biasa dirayakan di sana perayaan-perayaan mereka kaum musyrikin? Qalu la. Mereka menjawab lagi tidak. Faqala Rasulullah SAW, baru Rasulullah SAW menjawab, Aufi binadrik, tepatilah nadarmu. Artinya diizinkan, dibolehkan untuk menepati nadarnya di Buana, yaitu menyembelih hewan kurban, menyembelih unta di Buana. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Ini ilatnya. Nabi menyebutkan alasannya, karena tidak boleh menepati nadar yang padanya ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi ma la yamliku ibnu Adam, dan juga tidak boleh menepati nadar yang tidak dimiliki anak Adam. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan isnaduhu ala syartihima, dan sanadnya sesuai dengan syarat keduanya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Iqtida' Shiratal Mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim yang kita bahas di hari Ahad, isnaduhu ala syartus sahihaini, sanadnya sesuai dengan syarat dua kitab sahih. Ikhwan ibn a'azakumullah, perhatikanlah hadis ini. Disebutkan di dalamnya seorang bernadar ingin menyembelih hewan kurban di tempat, di daerah yang daerah itu namanya Buana, daerah dataran yang namanya Buana. Bolehkah aku menempati nadarku untuk menyembelih hewan kurban di Buana? Nabi tidak langsung menjawab boleh dan tidak langsung menjawab tidak boleh, tetapi didasarkan dua pertanyaan. Satu, dua.
Pertanyaan pertama, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah? Perhatikan kalimatnya kana, dulunya. Walaupun sudah enggak ada. Apakah dulunya di sana pernah ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah? Pertanyaan kedua, hal kana, apakah dulunya tempat itu menjadi perayaan dari perayaan-perayaan jahiliyah? Satu, apakah pernah ada berhala di sana? Kedua, apakah pernah dijadikan tempat perayaan jahiliyah atau perayaan musyrikin di sana? Apa Id? Majtama'a salasatu asya. Dinamakan Id kalau terkumpul 3 perkara. Yaumun yu'ad, hari yang berulang. Apakah tiap bulan, tiap tahun, tiap kliwon, tiap apalagi, tiap wagid, tiap pahing, terserah. Pokoknya ada waktu yang berulang. Kedua, ada jama', kumpulan manusia, keramaian-keramaian. Dan yang ketiga, padanya ada upacara ibadah. Baik, kalau hari berulang, berkumpul manusia dan ibadahnya syar'i, berarti hari rayanya, idnya, id yang syar'i. Seperti hari Jumat. Berkumpul manusia kaum muslimin di masjid dan ada acara khusus yaitu khutbah Jumat. Oleh karena itu, hari Jumat adalah Id. Idul Usbu'. Id mingguan atau pekanan. Demikian pula hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Tetapi kalau hari berulang tadi dan kumpulan manusia, keramaian manusia dengan upacara-upacara syirik, upacara-upacara bid'ah dan sesuatu yang menyelisihi Quran dan Sunnah, maka itu berarti perayaan jahiliyah atau perayaan bid'ah. Apalagi kalau kesyirikan-kesyirikan, berarti perayaan-perayaan kaum musyrikin. Maka ditanya oleh Nabi SAW, hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah dulunya di sana tempat perayaan-perayaan mereka? Setelah dijawab tidak ada berhala dan tidak menjadi tempat perayaan mereka, baru Nabi menyatakan aufi, tepatilah, nadar atau majzumun bihadfi harfil illah, aufi binadrik, tepatilah nadarmu. Dalam hadis ini kita lihat satu persatu syarahnya. Pertama, an Thabit ibn Dhahhak, Thabit ibn Dhahhak ibn Khalifah al-Ashhali, sahabiyun masyhur. Rawa anhu Abu Qilabah wa ghairuhu. Yang meriwayatkan dari beliau diantaranya adalah Abu Qilabah dan lainnya. Mata sanata 64, meninggal pada tahun 64 Hijriah. Qauluhu, kemudian ucapannya dalam hadis bibuana, didammahkan pada huruf ba dan dikatakan pula dengan fathah. Berkata Al-Baghawi, maudhi'un asfala Makkah, dia adalah salah satu tempat di Mekah bagian bawah. Karena Mekah itu ada tempat tinggi, ada tempat rendah. Yang tempat rendah dikatakan asfala Makkah. Duna Yalamlam, sebelum Yalamlam, sebelum mikotnya orang-orang Indonesia dan orang-orang Yaman. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat, wa huwa Ibnu al-Athir, dalam Gharib al-Hadis, habbatun min wara'i yanbu', satu tempat yang agak tinggi di belakang Yanbu'. Apakah Yanbu' itu nama tempat atau Yanbu' adalah mata air? Wallahu ta'ala a'lam. Karena Yanbu' bisa bermakna mata air,
tapi bisa bermakna tempat, yaitu daerah yang dinamakan dengan Yambu'. Wallahu a'lam. Qauluhu hal kana fiha wasanun min awtanil jahiliyati yu'bad. Apakah di sana ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Fihi, padanya kita mendapatkan pelajaran. Al-man'u minal wafa bin nadri idza kana fil makan wasanun. Pelajaran yang kita ambil, dilarangnya menepati nazar menyembelih di tempat tersebut kalau di tempat tersebut ada berhala. Walau ba'da zawalih, walaupun setelah hilangnya. Mungkin ada yang bertanya, dari mana didapatkan faedah walau ba'da zawalih? Kalau ada yang bertanya seperti itu, kamu jawab dari kalimat kana. Kana itu diterjemahkan apakah dulunya pernah ada berhala di sana. Sehingga ketika berhala masih ada dilarang, walaupun sudah tidak ada tetap dilarang. Mengapa? Apa hikmahnya? Khawatir orang tadi yang mengatakan dan memilih tempat buana masih terkesan dengan dulunya ketika ada berhala di sana. Jadi sisa-sisa jahiliyah masih ada, atau pikiran-pikiran jahiliyah masih ada dan sebagainya, sehingga anggap tempat ini istimewa karena ini tempat dulunya ada berhala di situ. Barakallahu fiikum. Demikian dikatakan oleh musannif rahimahullahu taala. Qauluhu, kemudian ucapannya, fahal kana fiha. Perhatikan masih pakai kalimat kana. Idun min a'yadihim, apakah dulunya di sana menjadi tempat perayaan-perayaan kaum musyrikin? Kalimat kana yang menunjukkan dulunya didukung dengan kenyataan, karena di zaman Rasulullah SAW, di zaman pertanyaan ini ditanyakan kepada Nabi, sudah tidak ada, bahkan tidak ada musyrikin, dalam artian musyrikin sudah kalah, sudah tidak ada di sana. Maka pertanyaan tadi, apakah tempat tersebut tempat perayaan musyrikin, berarti cerita tentang dulunya, karena sekarang sudah kaum muslimin, mereka semua sudah masuk Islam. Apakah dulunya menjadi tempat perayaan kaum musyrikin, yakni mereka berkumpul di sana mengadakan upacara-upacara kesyirikan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-Eid ismun lima ya'udu min al-ijtima'il 'am ala wajhin mu'tad. Yang namanya Eid adalah nama dari sesuatu yang berulang dari kumpulan manusia, apakah per tahun atau istima' al-'am, pertemuan manusia secara umum, ala wajhin mu'tad, dengan sisi kebiasaan, ini sesuai dengan kebiasaan. Aidun, berulang, imma bi'audis sanah, bisa jadi dengan berulangnya tahun, au bi'audil usbu', atau dengan berulangnya pekan, atau dengan berulangnya bulan dan sejenisnya. Wal muradu bihi huna al-ijtima'ul mu'tad. Maka yang dimaksud dalam hadis ini adalah keramaian dan pertemuan manusia yang biasa dilakukan di zaman jahiliyah. Ay min ijtima'i ahlil jahiliyah, tempat yang biasa dibikin acara-acara perkumpulan jahiliyah untuk mengadakan upacara-upacara tertentu. Fal-Eidu, maka yang namanya Eid yajma' umuran, yang namanya Eid terkumpul umuran, beberapa perkara ini yang sudah kita tulis di papan tulis. Yang pertama, yaumun aid, hari yang berulang, kayaumil fitri wa yaumil jum'ah. Yang kedua, ijtima'un fi, berkumpulnya manusia, keramaian-keramaian di dalamnya.
Wa minha, dan yang ketiga, a'malun tatabba' dzalik. Satu amalan tertentu dari ibadah tertentu yang ada pada hari tersebut. Minal ibadati wal 'adat. Apakah dari ibadah-ibadah atau adat-adat istiadat. Wa qad yahtassul 'id bimakanin bi'ainihi. Satu lagi. Tadi kita bahas bahwa Id adalah sesuatu yang terkumpul padanya 3 perkara ini. 3 perkara. Hari berulang, perkumpulan manusia, dan upacara tertentu. Tetapi Id ini kalimat yang unik. Id adalah kalimat yang unik karena dia bisa menunjukkan waktu. Bisa menunjukkan waktunya. Dia bisa menunjukkan tempat. Dan dia bisa menunjukkan amalnya. Jadi tempatnya hadza idun. Artinya tempat perayaan. Acaranya yang sedang dikerjakan, ra'aital id, apakah kamu lihat id? Maksudnya lihat amalan yang mereka kerjakan di hari tersebut. Kemudian harinya, waktunya juga dinamakan id. Al-Jum'ah idun. Yaumul Fitri id. Biasanya kalimat itu kadang-kadang menunjukkan waktu tapi tidak menunjukkan perbuatannya, atau menunjukkan perbuatan tidak menunjukkan tempatnya. Tapi kalau id kadang dipakai untuk menunjukkan waktu, kadang dipakai untuk menunjukkan tempatnya, kadang dipakai untuk menunjukkan acaranya. Maka kata Syekh rahimahullahu taala, wa qad yahtassul 'id bimakanin bi'ainihi. Kadang-kadang yang namanya 'id khusus di tempat tertentu. Misalnya hari Jumat Kliwon, mereka biasa berkumpul di tempat keramat Anu. Jumat Pon di tempat keramat yang lain. Itu tempat-tempatnya Id secara khusus di sana. Wa qad yakunu mutlaqan, kadang-kadang mutlak. Wa kullun min hadhil umur qad yusamma 'idan, dan semua itu perkara-perkara itu bisa dinamakan Id. Tempatnya atau waktunya atau acaranya. Faz-zamanu, misalnya zaman dinamakan Id. Seperti ucapan Nabi SAW fi yaumil Jum'ah. Kata Nabi, yaumul Jum'ah, inna hadza yaumun ja'alahu Allahu lil muslimina 'idan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan hari ini bagi kaum muslimin sebagai Id. Berarti apa makna Id di sini? Hari di mana diadakan perayaan. Wal istima' wal a'mal, perkumpulan manusia dan acaranya. Seperti ucapan Ibnu Abbas, syahidul 'ida ma Rasulullah, kami pernah menyaksikan Id. Bukan menyaksikan tempatnya, menyaksikan acaranya. Barakallahu fikum. Sehingga dikatakan tentang waktu dengan hadis, nah, yaumul Jum'ah ja'alahu Allahu lil muslimina 'idan, yang menunjukkan amal dan acara. Ucapan Ibnu Abbas yang menyatakan aku menyaksikan Id, maksudnya menyaksikan acara hari raya, salatnya, khutbah Idnya, dan seterusnya. Tapi yang menunjukkan tempat, hadis yang sedang kita bahas. Hal kana fiha 'idun, apakah tempat itu dijadikan Id oleh mereka, jadikan tempat khusus untuk keramaian-keramaian tertentu. Contohnya wal makan, yang ketiga, ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu qabri 'idan, jangan jadikan, la taj'al qabri 'idan,
Maksudnya jangan jadikan kuburanku sebagai tempat diramaikannya di sana, bikin upacara-upacara di sana, jangan. Wa qad yakunu lafdzul 'id isman li majmu'il yaumi wal 'amali fihi. Kadang-kadang Id disebutkan untuk kedua-duanya, untuk kumpulan manusianya dan juga acaranya, dan itu yang sering dipakai Id untuk acara dan keramaian manusia tersebut. Qaulin Nabi SAW, sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, da'huma ya Abu Bakrin fa inna likulli qaumin 'idan. Biarkan keduanya, wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya masing-masing kaum punya perayaan, punya hari raya. Apa maknanya? Punya acara di mana manusia berkumpul, bergembira, mengadakan upacara-upacara tertentu atau acara-acara tertentu. Hari ini adalah idnya kita, biarkan keduanya. Ini ketika dua budak kecil tadi, dua hamba saya kecil tadi bermain duf. Ketika Abu Bakar masuk, marah Abu Bakar. Apa ini? Suara syaitan di rumah Rasulullah. Suara syaitan di rumah Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, da'huma ya Abu Bakrin fa inna likulli qaumin 'idan. Biarkan keduanya, karena setiap kaum punya hari raya, dan ini hari raya kita. Yang sering dipakai dalil oleh mereka para ulama tentang bolehnya duf di hari tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa fihi istifsalul mufti. Kata musannif, di sini ada pelajaran bahwa seorang mufti harus meminta rincian. Wal man'u minal wafa'i bin nadr bimakani 'idil jahiliyah. Faedah berikutnya, larangan untuk menunaikan nadar kalau di tempat perayaan-perayaan jahiliyah walaupun sudah tidak dipakai. Misalnya sudah Masya Allah tegak syariat Islam dan sudah tidak ada lagi tempat-tempat yang dikeramatkan, yang didatangi rame-rame pada hari-hari tertentu untuk minta berkah, minta jodoh dan sebagainya. Udah gak ada semua. Masya Allah bersih. Karena penguasanya ahli sunnah, pemerintahnya ahli sunnah, gubernurnya ahli sunnah, semuanya ahli tauhid. Tiba-tiba ada orang yang bernadar. Aku bernadar ingin menyembelih di tempat itu, yang disebut tempat yang dulu menjadi tempat keramat. Jangan. Mengapa dilarang? Karena Nabi ketika mau mengizinkan seorang yang bernadar menyembelih unta di buana, Nabi bertanya dulu dengan dua pertanyaan. Apakah dulunya pernah dijadikan perayaan-perayaan jahiliyah? Apakah dulunya pernah ada berhala-berhala jahiliyah? Setelah dijawab tidak ada, baru dibolehkan. Maknanya, kalau ternyata ada atau pernah, maka tidak akan diizinkan. Barakallahu fiikum. Itu mafhum mukhalafah. Karena yang namanya istinbat hukum bisa dari mantuk, bisa dari mafhum. Mantuk itu teksnya, mafhum itu adalah konteksnya. Tekstual dan kontekstual. Kalau dikatakan boleh karena tidak ada berhala, berarti kalau ada berhala tidak boleh. Boleh kalau tidak pernah ada perayaan jahiliyah di sana. Berarti kalau pernah ada perayaan jahiliyah tidak boleh. Itu yang namanya mafhum. Kembali kepada kita. Fi istifsalul mufti. Padanya ada pelajaran istifsal al-mufti atau istifsar, minta tafsir. Istifsal minta tafsil, rincian. Istifsar minta tafsir. Mengapa? Karena mufti bertanggung jawab atas fatwanya.
Kalau dia menjawab dalam keadaan dia tidak paham, dikhawatirkan akan salah fatwanya dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in bahwa yang namanya fatwa dibangun di atas dua perkara. Ilmun bisyari'ah wa ilmun bil waqi'. Fatwa dibangun di atas dua perkara ini. Pertama, ilmu syariah. Maka yang berfatwa harus ulama, alim yang mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ilmu bil waqi'. Tahu waqi' kenyataan yang terjadi seperti apa. Barakallahu fiikum. Kalau di sini dikatakan berarti wajib ulama, apakah di sini berarti wajib orang yang ahlul waqi', yang mengerti fiqhul waqi'? Bukan. Maknanya harus istifsal. Harus istifsal. Tidak mungkinlah seorang ulama mengetahui semua kejadian pada masing-masing manusia di seluruh dunia. Atau masing-masing negara, masing-masing daerah, semua harus tahu keadaannya. Ya nggak mungkin. Dan itu tidak wajib, bahkan tidak diperintahkan. Tetapi kalau ditanya oleh seseorang, ya Syekh, apa hukumnya menyembelih hewan kurban di Buana? Ya tentunya mufti akan tanya, Buana itu tempat apa? Iya kan? Jangan asal jawab boleh. Namanya menyembelih di mana saja boleh. Bahaya. Fatwamu akan salah karena wakilnya tidak tahu. Misalnya ternyata itu adalah tempat keramat yang diagung-agungkan oleh kaum musyrikin. Kemudian ada muslim menyembelih di sana, dapat fatwa boleh. Bahaya sekali. Maka harus tanya. Sebagaimana Rasulullah SAW tanya, hal kana fiha watanun min awtanil jahiliyah, wa hal kana fiha aidu min ayadihim. Itu istifsar untuk tahu al-waqi'. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika dituduh oleh hizbiyin bahwa beliau tidak mengerti fiqhul waqi', fatwanya enggak diterima. Jadi masyayikh ulama dikatakan karena enggak ngerti situasi dan kondisi dan tidak mengerti politik, maka fatwanya enggak diterima, kata mereka. Kata Syekh, apakah aku harus baca koran? Apakah aku harus nonton TV? Apakah aku harus sibuk dengan itu? Kalian yang bertanya, terangkan padaku rinciannya, aku akan jawab secara syar'inya. Ini yang benar. Kamu menjelaskan kejadiannya, waqi'nya secara rinci, kami akan menjawab syariahnya. Selesai. Bukan keharusan ulama itu harus baca berita. Tetapi kalian yang bertanya, ya Syekh, di negeri kami begini. Kalau kurang jelas, ya tafsir. Kalau kurang rinci, ya tafsir. Minta rincian, minta penjelasan. Dan itu faedah dari hadis kita ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Qultu wa fihi saddud dzari'ah. Faedah berikutnya adalah ditutupnya pintu-pintu kejelekan. Faedah berikutnya tarku musyabahatil musyrikin. Faedah berikutnya al-man'u mimma huwa wasilatun ila dzalik. Ditutupnya pintu-pintu kejelekan, tidak bolehnya menyerupai musyrikin, tasyabbuh. Dan ini pembahasan kita hari Ahad, Masya Allah, dalam kitab Iqtidah Shiratal Mustaqim. Wal mana' mimma huwa wasilah ila dzalik. Dan dilarangnya semua apa yang mengantarkan kepada itu. Ini semua wasilah-wasilah yang membawa pada kejelekan dan kesyirikan juga harus ditutup. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadzal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.